Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurjana dengan NIM 2306026 dari kelas Ilmu Komputer C1 2023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas masa depan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Dan di sini saya menyatakan untuk mendaftarkan diri sebagai asisten praktikum Algoritma dan Pemrograman 2024. Untuk jawaban pertanyaannya akan saya sampaikan di akhir video. Baik, langsung lanjut ke programnya. Saya Elsa Nurjana mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Baik, lanjut ke di sini saya membuat tipe bungkusan untuk tabel pelatihan, anggota, dan join pelatihan dan anggota. Kurang lebih isinya ada ID dan nama. Lalu selanjutnya sebelumnya tema yang saya gunakan untuk mengembangkan DBMS ini adalah mengenai pelatihan pemberdayaan keterampilan masyarakat menengah ke bawah. Baik, langsung lanjut aja ke mainnya. Pertama kita deklarasikan pita, lalu ada bungkusan tabel anggota, tabel pelatihan, dan tabel join antara anggota dan pelatihan, lalu ada jumlah data, tabel anggota dan tabel pelatihan, dan variabel untuk penyetop masukan query. Lalu di sini ada prosedur opening, yaitu adalah tampilan awal. Selanjutnya ada looping, kita masuk ke looping masukan query. Looping ini akan berhenti apabila masukan pitanya itu adalah jangan lupa bahagia hari ini, yang nantinya juga akan menampilkan pesan closing. Nah, ada kondisi di mana dia itu melanjutkan loopingnya, yaitu ada dua. Yang pertama dengan mengecek dari fungsi ini ya, EOP query. Nah, fungsi EOP query itu untuk mengecek apakah ada EOP pada query atau enggak. Jadi dia itu dari awal sampai akhir pita dia mengecek apakah ada titik koma atau enggak. Kalau misalnya ada, dia akan mengembalikan nilai 1. Nah, seperti di sini nilai 1 berarti masuk ke proses query-nya. Sedangkan kalau nilai 0 ini menampilkan warning tidak ada EOP. Lalu kita lanjut ke query-nya. Pada query-nya kita mulai dari sini. Membaca isi pertama itu kita membaca isi file dari pelatihan dan anggota. Ini file anggota dan yang ini file pelatihan. Lalu selanjutnya kita masuk ke ada variabel tampungan untuk kata perintah dan tabel. Lalu kita memulai mesin. Setelah memulai mesin itu kita mengecek jika belum sampai ujung pita, kita lanjut memasukkan kata saat ini ke variabel perintah, lalu maju, lanjut memasukkan kata saat ini ke tabel. Lalu setelah itu apabila jika belum sampai ujung pita, kita langsung mengecek lanjut ke perintah dan tabelnya. Nah, di sini tuh ada perintah insert, update, delete, dan show. Lalu untuk tabelnya itu ada dua, yaitu tabel pelatihan dan tabel anggota. Sekarang kita coba masuk ke tabel add. Maksudnya prosedur add. Prosedur ini berfungsi untuk menambahkan data tabel pelatihan. Secara umum awalnya itu ada pengecekan kesesuaian banyaknya kolom query insert. Jadi ini tuh proses ini berfungsi untuk mengantisipasi apabila user itu memasukkan kolomnya itu kelebihan atau bahkan lebih kurang. Misalnya kayak kalau yang pelatihannya kan 2. Nah, dia tuh ada 2 kolom setelah kolom tabel. Nah, kalau misalnya dia kurang atau lebih, dia akan menampilkan warning banyak kolom yang di input tidak sesuai. Sedangkan kalau misalnya sesuai dengan format, kita lanjut ke proses penambahan datanya. Yang pertama ada pengecekan primary key seperti biasa untuk mengecek apakah ada atau enggak primary key-nya gitu. Kalau misalnya ada, kan berarti tidak unik. Jadi dia tuh langsung menampilkan warning. Kalau misalnya belum ada, berarti itu data baru. Jadi kita memasukkan data baru. Lalu selanjutnya ada add 2, yaitu ada untuk tabel anggota, tapi untuk menambahkannya kurang lebih mirip isinya, tapi ini tuh kolomnya ada 3, sedangkan yang sebelumnya kan ada 2. Di pertama juga ada pengecekan kesesuaian banyaknya kolom seperti biasa tadi. Kalau yang ini 3, jadi kalau misalnya masuk ke format sesuai format, dia itu langsung pertama mengecek primary key-nya apakah ada atau enggak. Kalau ada menampilkan warning. Kalau misalnya nggak ada, sebelumnya kita cek dulu kan untuk penambahan tabel anggota itu ada foreign key-nya. Nah, untuk foreign key-nya itu dicek juga apakah foreign key-nya itu ada atau enggak. Kalau misalnya dia ada,
baru bisa menambahkan datanya. Kalau misalnya nggak ada, dia akan menampilkan warning. Nah, selanjutnya ada prosedur mengubah untuk tabel pelatihan. Seperti biasa, awalnya untuk mengecek kesesuaian banyaknya kolom query. Lalu apabila sesuai format, yang pertama kita seperti biasa juga mengecek primary key. Jika primary key-nya ada, kita bisa langsung mengubah datanya. Kalau misalnya nggak ada, kita langsung menampilkan warning. Nah, selanjutnya ada update yang kedua itu untuk tabel anggota. Tabel anggota itu seperti biasa sama awalnya, lanjut masuk ke prosesnya. Pertamanya mengecek primary key-nya dulu. Setelah pengecekan primary key, karena di update itu seperti yang add, dia harus ngecek foreign key-nya ada atau enggak. Kalau misalnya ada, baru bisa diedit. Kalau misalnya nggak ada, baru nggak bisa. Jadi harus nanti menampilkan warning. Nah, selanjutnya ada prosedur delete. Untuk tabel pelatihan, seperti biasa awalnya mengecek dulu kolomnya sesuai apa enggak. Kalau misalnya sesuai, kita cari dulu primary key-nya seperti biasa. Kalau misalnya ada, berarti kita lanjut ke ini menyimpan indeks. Lalu karena delete, oh ya untuk delete pelatihan itu kan dia berfungsi sebagai foreign key juga di tabel anggota. Nah, jadi kita tuh saat menghapus, kita harus hati-hati dengan catatan ini harus apabila si primary key-nya itu berlaku sebagai foreign key di tabel lain tuh baru nggak bisa kita hapus. Kalau misalnya dia nggak ada, baru bisa kita hapus gitu. Nah, selanjutnya untuk delete yang kedua itu untuk tabel anggota. Sama awalnya ini juga sama mengecek primary key, lalu pas ketemu primary key-nya baru bisa dihapus. Nah, selanjutnya untuk proses penghapusannya itu jadi apabila data yang dihapus itu posisinya itu akan diisi oleh data setelahnya. Jadi maju ke atas, maju ke atas, maju ke atas untuk mengisi kekosongan yang dihapus. Nah, selanjutnya ada ini prosedur untuk tampilan awal, lalu ada prosedur closing, lalu ada ini untuk menghitung panjang kata, layout ini untuk tabel, bisa di skip aja. Lalu lanjut ke prosedur menampilkan seluruh tabel pelatihan. Nah, untuk yang di sini tuh ini untuk headernya. Bagian sini itu header. Lalu untuk yang bagian sini kita mengecek maksimal banyak hurufnya tiap kolom. Nah, ini untuk pencarian maksimalnya. Lalu selanjutnya di sini seperti biasa, jadi kayak bikin garis tabelnya. Tadi kan sebelumnya ada layout sama garis. Nah, itu tuh untuk membuat garis tabel sehingga dia tuh adaptif gitu. Misalnya kalau katanya panjang banget itu dia nanti ngikutin gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang show 2 juga dia berlaku untuk yang tabel anggota sama aja. Cuma dia tuh kolomnya ada 3. Kurang lebih isinya juga sama gitu, mengecek ngecek dulu maksimalnya. Terus ini untuk header, ini bagian untuk header, terus yang ini bagian untuk isi datanya. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu prosedur join. Nah, dia itu menggabungkan data yang pelatihan sama anggota pelatihan, pelatihan dan anggota. Jadi dia tuh dari bungkusan anggota dan bungkusan pelatihan itu akan dipindahkan ke bungkusan baru, yaitu anggota pelatihan, di mana dia itu udah mencakup seluruhnya gitu ya. Jadi nanti ini dimasukin dari yang bungkusan anggota. Nah, kalau di sininya tuh buat yang ID-nya kan di anggota tuh ada ID pelatihan. Nah, ID pelatihannya tuh nanti diganti oleh nama pelatihannya gitu. Oke, lanjut. Seperti biasa tadi bikin headernya, terus ini pencarian yang maksimalnya, ini buat tabelnya udah kita. Nah, setelah query ini ada juga fungsi kondisi-kondisi yang memang akan tidak sesuai gitu ya, misalnya query-nya nanti akan saya demonstrasikan. Lalu yang terakhir itu setelah mengubah data-datanya itu akan menulis data tabel ke file pelatihan atau file anggota gitu ya. Nah, sekarang kita langsung coba. Nah, ini untuk tampilan awalnya, per 1 detik dia muncul. Lalu sekarang kita masuk ke ini. Nah, kita coba query-nya. Lalu ini kita coba dulu yang query tabel pelatihan. Nah, kita mulai dari yang query berhasil. Ini kita akan menambahkan, ini kan P011 ya, di sini belum ada. Nah, sekarang udah muncul. Lalu sekarang kita update
bahan P06 awalnya barista, nanti diubah menjadi otomotif. Nah, data berhasil diubah jadi otomotif. Lalu lanjut ke delete. Yang delete itu dia menghapus yang sebelumnya yang udah kita masukin, yang P011. Nah, dia langsung hilang. Terus sekarang kita menampilkan tabel dari pelatihannya. Kita dulu. Nah, di sini ada ID pelatihan, nama-nama pelatihannya lengkap dari sesuai ini ya. Lalu kita langsung lanjut ke tabel anggota. Nah, ini kita coba masukin. Nah, ini K007. Lalu kita coba masuk update. Kita coba update A004, nanti dari Subinten jadi Bambang Pamungkas. Oke, keubah. Lalu kita delete. Tuh, delete itu kita delete yang sebelumnya A007. Nah, hilang. Dan terakhir kita show. Nah, ini udah ya, sesuai. Oke, lanjut. Sekarang kita tampilkan. Nah, ini untuk tabel dulunya, jadi show T anggota T. Nah, ini jadinya kayak gini. Lalu sekarang kita coba dari tabel pelatihan. Di tabel awalnya tuh ada, kita bikin dimana query-nya itu nggak ada F-nya. Yang terjadi, nah, akan mengeluarkan warning tidak ada error. Terus selanjutnya show, kita insert tabel pelatihan. Nah, di sini kesalahannya itu P001 itu udah ada, jadi primary-nya udah ada. Nah, kalau P01 sudah ada, bisa dimasukin jadinya. Lalu lanjut ke update. Di update-nya itu kita mengupdate. Nah, ini tabel keterampilan, padahal kan nggak ada ya tabel keterampilan, hanya pelatihan sama ini, sama anggota. Nah, tabel keterampilan tidak diketahui, jadi dasarnya gagal diubah. Terus kita lihat untuk yang delete ini, dia P005 itu. P005 itu adalah, nah, dia tuh jadi foreign key nih di sini. Jadi nggak bisa dihapus. Nah, P001 itu nggak bisa dihapus. Lanjut, kita ke tabel yang ini, insert anggota. Kita coba masukin, tapi oh, dia tuh ID pelatihannya nggak ada. Nah, jadi banyak kolom yang di input tidak sesuai. Yang terakhir adalah ya, di update-nya itu gagal karena tabel pelatihannya tuh nggak ada. P012 tuh nggak ada karena tempe 10. Nah, untuk yang terakhir itu untuk closingnya, itu kita masukin, kita jangan lupa bahagia hari ini. Nah, ini tampilan closingnya. Baik, saya ingin menjadi asisten praktikum algoritma pemrograman karena saya merupakan seseorang yang teliti, observan, mudah beradaptasi, mampu bekerja sama secara tim, dan saya penuh empati. Saya berharap dengan kombinasi traits tersebut, saya dapat membantu teman-teman ilmu komputer 2024 sebagaimana saya terbantu dan termotivasi oleh asisten praktikum sebelumnya dan Ibu Rosa selaku dosen mata kuliah ini. Saya juga sudah terbiasa menjelaskan beberapa konsep mata kuliah kepada teman-teman saya. Oleh karena itu, saya berharap dengan diterimanya saya menjadi asisten praktikum, saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih terampil. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.